Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Divan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang manajemen keuangan internasional. Mari Sobat Kampus, kita belajar bersama tentang manajemen keuangan internasional. Jika di pertemuan-pertemuannya sebelumnya, kita membahas tentang manajemen keuangan versi lokal, kali ini kita coba ke internasional atau mancanegara. Konsepnya seperti ini. Manajemen keuangan internasional menekankan bahasa pada aktivitas perusahaan multinasional atau biasa kita singkat dengan MNC, Multinational Corporation, yaitu perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan, cabang-cabang, dan afiliasi yang berlokasi di negara-negara lain. Ini menurut Eijkman dan kawan-kawan ya di tahun 2010. Nah, MNC bukan TV ya. MNC, Multinational Corporation, berarti ada perusahaan yang punya anak-anak perusahaannya di negeri lain. Tidak hanya di Indonesia. Di Jepang dia ada, di Amerika dia punya, makanya disebut multinasional. Latar belakang ekspansi ke luar negeri. Kenapa sih harus ekspansi ke luar negeri? Apakah di dalam negeri belum cukup pendapatannya? Nah ini dia. Mendirikan anak-anak perusahaan di luar negeri untuk berekspansi, alasannya banyak. Pertama, dia ingin mencari pasar baru, memproduksi dan menjual di pasar luar negeri. Ya dong, mencari pasar baru. Kalau di Indonesia sudah berjaya, ya dia keluar. Ada juga orang yang tidak berjaya di Indonesia, namun dia berani keluar. Karena karakteristiknya beda antara di Indonesia dengan negara lain. Nah, bisa jadi yang kedua, mencari suplai bahan baku baru. Nah, biasanya nih perusahaan-perusahaan ini ingin mengeksploitasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain, yang di lokal itu nggak punya. Makanya dia, dibanding dia harus impor, ya mendingan dia mendirikan perusahaan di situ, tinggal ambil bahannya di situ. Pintar ya? Iya, namun ya harus butuh dana yang besar untuk bikin perusahaan baru di sana kan, di negara tersebut. Atau yang ketiga, meminimumkan biaya-biaya, atau disebut dengan cost minimizer. Nah, mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi yang ada di luar negeri, yang biayanya lebih rendah. Kenapa banyak sekali perusahaan asing yang ada di Indonesia? Ya karena di sini murah. Dia kemas, dia jual di negaranya, akhirnya sangat bernilai. Itu dia. Makanya banyak perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kemudian, ada juga ingin memperoleh teknologi baru. Ya mungkin di negaranya belum maju teknologinya, dia pindah ke tempat lain, di negara lain, bukan pindah ya, membuka cabang ke tempat lain, dia mendapatkan teknologi baru. Atau dia ingin meningkatkan efisiensi produksi. Dan juga gini, kalau efisiensi produksi misal seperti ini, di negara Jepang ada pabrik motor gitu kan ya, pabrik motor, sebutlah Honda. Gimana caranya biar dia efisiensi dalam hal produksinya? Ya dia buatlah di Indonesia. Buat di Indonesia, walaupun suku cadangnya dari luar negeri, namun pangsa pasarnya kan ada di Indonesia, banyak. Setiap hari ada banyak yang beli motor baru gitu kan ya, walaupun masa pandemi. Nah inilah yang namanya dengan efisiensi produksi. Kemudian bisa juga menghindari kendala atau rintangan-rintangan politik dan regulasi. Dan juga terakhir mengurangi resiko dengan diversifikasi. Itulah tadi latar belakang kenapa kita harus atau perusahaan tersebut ekspansi ke luar negeri. Nah, berbicara tentang Multinational Corporation atau MNC tadi. MNC ini yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Awalnya sih kegiatannya ya ekspor-impor. Selanjutnya, mereka akan menemukan kesempatan investasi sampai membentuk anak perusahaan. Ya awalnya ekspor-impor biasa aja, namun lama-lama dia ingin investasi di sana. Akhirnya ujung-ujungnya membentuk perusahaan. Contohnya Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, Samsung, banyak lah brand-brand yang MNC ya. Tujuannya apa sih MNC ini? Pasar Anglo-Amerika memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional harus mengikuti model maksimasi kekayaan pemegang saham atau disebut dengan shareholder wealth maximization. Ini menurut Eijkman. Nah, yang secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah
berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagaimana diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat resiko tertentu. Dan sebaliknya, mereka harus bisa meminimumkan resiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Tetap yang jadi patokannya adalah bagaimana caranya biar si pemegang saham ini untung, nggak rugi. Makanya dia harus keluar atau membentuk anak-anak perusahaan baru di negara tertentu. Lalu apa kendalanya? Pada saat para manajer perusahaan multinasional berupaya memaksimumkan nilai perusahaan, mereka dihadapi oleh kendala-kendala yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, yaitu ada kendala lingkungan, kendala regulasi, dan juga kendala etika. Nah, kita bahas satu persatu. Kendala lingkungan. Tiap negara pasti memiliki karakteristik lingkungannya masing-masing ya, yang unik pastinya. Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya berbasis di luar negeri. Izin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, terus apalagi perangkat-perangkat pengendali polusi adalah sejumlah contoh kendala yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Yaitu tadi lingkungan. Ujung-ujungnya cost lah inilah ya. Kemudian regulasi. Nah, tiap negara juga memiliki karakteristik regulasi yang unik menyangkut pajak. Aturan-aturan konversi valuta misalkan, atau pengembalian laba. Kok jadi lada? Pengembalian laba misalkan. Dan regulasi-regulasi lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan tersebut. Karena gini, regulasi-regulasi ini dapat mempengaruhi arus kas, tentu dong pastinya. Regulasi-regulasi ini harus dipertimbangkan oleh para manajer keuangan Anda pada saat merancang kebijakan. Selain itu, perubahan dalam regulasi-regulasi ini bisa juga meminta revisi atas kebijakan-kebijakan keuangan yang ada. So, buat para manajer nih, ya tidak hanya harus mengenal kendala-kendala regulasi yang ada di dalam suatu negara, namun juga harus punya memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul di sepanjang waktu. Berat ya jadi manajer keuangan. Iya, tapi gajinya gede. Kemudian ada kendala etika, ini yang terakhir kendalanya. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara, ini dapat dianggap etis pada negara lain. Contoh seperti apa? Mohon maaf ya, ini untuk yang pendukung negara-negara ini. Misal seperti ini. Perusahaan-perusahaan multinasional di AS, Amerika Serikat, mengenal praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang dinyatakan ilegal di AS. Di AS ilegal nih. Contohnya apa? Suap. Suap-suap yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendapatkan perlakuan pajak khusus atau perlakuan-perlakuan istimewa, contoh bagi kendala etika. Jadi gini, jika mereka tidak ikut serta dalam praktek semacam ini, mereka ini perusahaan tersebut ya, prakteknya maksudnya suap, ya mereka mungkin akan kehilangan daya saing. Tetapi jika mereka ikut serta di hal tersebut, praktek kotor tersebut, mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk di negara-negara yang tidak menyetujui suap. Ini etika tadi ya. Jadi ternyata ada loh negara-negara yang butuh suap ke pemerintahnya. Ya tinggal searching aja lah negara mana itu. Namun kan nggak etis di negara kita misalkan suatu seperti itu. Selanjutnya adalah metode dalam bisnis internasional. Dalam dunia bisnis internasional yang mau saya sampaikan ada 6 metode. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor-impor. Kemudian yang kedua, license atau lisensi. Yang ketiga, franchise, waralaba. Yang keempat, joint venture atau usaha patungan. Yang kelima, akuisisi perusahaan asing yang ada. Dan yang terakhir, pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Yang pertama dulu, ekspor-impor, perdagangan internasional. Hal ini merupakan pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar luar negeri dengan cara ekspor. Ya, dia bisa melalui agen, distributor, gunanya ya untuk menghadapi demand-nya ya di luar negeri yang sangat tidak pasti, atau untuk mendapatkan bahan baku berharga dengan murah, yaitu dengan cara impor.
Nah, kemudian ada yang namanya lisensi atau license tadi ya. Nah, license ini merupakan suatu kesepakatan di mana perusahaan lokal di sebuah negara memproduksi barang-barang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan pemberi lisensi. Jadi gini, setelah barang terjual, perusahaan lokal mengambil sebagian labanya. Contohnya, sebuah produsen minuman ringan meminjamkan formula, dikasih nih resepnya, dan merek dagangnya ke sebuah perusahaan asing. Agar perusahaan asing tersebut dapat memproduksi dan menjual minuman ringan yang dimaksud di negara lain, produsen minuman ringan tersebut akan menerima fee atau sebagian laba perusahaan asing tersebut. Itu namanya lisensi. Kemudian ada usaha patungan, joint venture. Kalau ini merupakan usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara bersama oleh dua perusahaan atau lebih ya, nggak cuma dua, bisa banyak lah. Intinya dia saling berbagi tanggung jawab, ya berbagi laba juga tentunya. Sebagian besar perusahaan ini memikir patungan lah ya. Sebagian besar nih perusahaan ini patungan nih dalam hal tadi segala macamnya mengaplikasikan keunggulan komparatif mereka masing-masing. Walaupun memang disebut patungan, namun mereka punya hal yang bagus di setiap perusahaan tersebut. Si perusahaan A punya bagusnya apa, perusahaan B punya bagusnya apa, nah mereka join. Seperti itu contohnya. Contoh seperti ini, Xerox, tahu ya, Xerox sama Fuji. Mereka terlibat nih dalam usaha patungan yang memungkinkan Xerox memasuki pasar Jepang, punya Fuji, dan memungkinkan Fuji memasuki bisnis fotokopi, punyanya Xerox. Xerox kan fotokopi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kemudian, franchise atau waralaba. Kalau ini merupakan kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan atau pelayanan tertentu. Bisa juga bantuan. Bisa juga investasi awal kepada si franchisee. Nah, imbalannya apa? Imbalannya fee lah yang pasti secara periodik. Contohnya banyak ya. McD, pizza, KFC, ya ini banyak lah, ini waralaba-waralaba nih yang ada di Indonesia tentunya ya. Ini pasti ada di banyak negara, karena menguntungkan. Kemudian ada lagi metode bisnis internasional yaitu akuisisi perusahaan asing yang ada. Ada perusahaan asing yang kita akuisisi aja, biar cepet. Ini butuh modal pastinya ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sering mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri sebagai salah satu cara untuk penetrasi pasar luar negeri, namanya kita diakuisisi. Akuisisi ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan bisnis-bisnis luar negeri secara penuh dan mendapatkan pangsa pasar dalam jumlah besar secara cepat. Kalau Anda punya uang banyak gitu ya, modal, ya tinggal akuisisi saja sebuah perusahaan di negara tersebut. Punya uang deh, hasilnya cepat. Cuma kan tadi resikonya, kita harus punya banyak uang dulu untuk mengakuisisi perusahaan asing yang ada. Atau kita lihat celah nih, misalkan perusahaan ini sudah mau bangkrut gitu kan, ya buru-buru akuisisi. Jadi deh pilih kalian. Semudah itu ya. Kemudian, pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Ini apa sih? Jadi gini, perusahaan-perusahaan dapat juga melakukan penetrasi pasar luar negeri dengan cara mendirikan operasi-operasi baru di luar negeri untuk memproduksi dan menjual produk-produknya. Seperti halnya akuisisi, metode ini memerlukan investasi yang cukup besar, tentunya lah pasti. Pembentukan subsidiari baru lebih disukai ketimbang akuisisi, karena operasi-operasi anak perusahaan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Selain itu, jumlah investasi yang dibutuhkan lebih kecil dan biaya akuisisi. Maksudnya dari biaya akuisisi. Namun, perusahaan tidak akan memperoleh reward apapun dari investasi tersebut sampai subsidiari beroperasi dan memiliki basis pelanggan. Kemudian, apa sih resiko internasional setelah kita tahu, oke, kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk saya ekspansi ke luar negeri. Namun jangan lupa, ada resikonya. Yang pertama, resiko fluktuasi nilai tukar. Wow, fluktuasi nilai tukar dapat juga mempengaruhi permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan Anda. Pada saat nilai tukar valuta negara asal menguat, produk-produk yang didenominasi dalam valuta tersebut menjadi lebih mahal bagi pelanggan-pelanggan luar negeri, yang bisa menyebabkan menurunnya permintaan dan selanjutnya turun deh uang kasnya, arus kasnya. Ini ya, valuta atau fluktuasi nilai tukar. Kemudian resiko politik.
pada saat perusahaan-perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap resiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas. Contoh gini, sebuah pemerintahan ya, mungkin mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi anak-anak perusahaan milik AS sebagai balasan tindakan pemerintahan AS. Happening nih kemarin nih, AS lagi naikin pajak impor dari China. Waktu lagi konflik tuh ya, mereka berdua bersih tegang. Ya gitulah, namanya resiko politik. Kemudian kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Ini yang terakhir nih, resiko internasionalnya. Perusahaan multinasional saat kita masuk ke pasar asing untuk menjual produk dalam pasar tersebut, jadi ada yang namanya gimana sih kondisi ekonomi di negara tersebut? Apakah lagi resesi? Wow, bahaya ya. Atau lagi gimana kondisinya? Nah, hal tersebut yang akan mempengaruhi kondisi di perusahaan kamu juga. Misal di negara A lagi demo nih. Nah, ini kan lagi pasti berpengaruh dong dengan tingkat pembelian. Atau lagi panen apa, atau lagi ramenya apa, atau lagi happeningnya apa. Ini akan mempengaruhi. Apakah ini bisa menjadi keuntungan? Bisa juga. Atau bisa menjadi kerugian? Bisa juga. Nah, demikianlah materi tentang manajemen keuangan internasional. Dan nanti akan saya jelaskan juga di pertemuan selanjutnya tentang ekspor-impor secara lebih dalam dan juga tentang valuta asing. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Brand Givan dan bagikan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.